Oke, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dan Berita. Kita akan melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 21 September 2021. Berita saya ambil dari channel YouTube Kompas TV. Ini tentang seorang pemuda asal Surabaya yang punya kreativitas melukis wajah tokoh-tokoh nasional di atas roti. Jadi dia menggunakan meses yang sangat kecil kemudian disusun dan membentuk lukisan wajah. Gitu ya, ini satu bentuk kreativitas luar biasa. Video ini sebenarnya dikeluarkan oleh Kompas TV per hari kemarin, gitu ya. Tapi kita akan lihat videonya sebentar ya. Dari seorang seniman di kota Surabaya, Jawa Timur, melukis wajah sejumlah tokoh terkenal di atas roti. Lukisan dibuat dengan menggabungkan satu persatu meses yang berukuran kecil hingga membentuk sebuah wajah. Kenalkah Anda dengan wajah ini? Atau wajah-wajah yang ini? Ya, lukisan tokoh-tokoh terkenal seperti Presiden Joko Widodo hingga sejumlah selebritas yang dibuat di atas roti merupakan karya dari Putu Wardani, seniman asal Surabaya, Jawa Timur. Putu menggunakan coklat meses untuk membuat sebuah lukisan di atas roti. Teknik melukis di atas roti membutuhkan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Dengan kesabaran, satu demi satu, Putu meletakkan meses di atas roti menggunakan alat penjepit. Sebelum menggabungkannya satu persatu meses, Putu sudah membuat sebuah pola dengan menggunakan coklat cair. Meses yang dikumpulkan hingga membentuk sebuah wajah ini tidak melekat di roti. Dan ini membuat salah satu kesulitan yang dihadapi Putu jika ia tidak sengaja menggeser roti. Yang pertama mesti sabar, karena permukaan roti itu sangat kasar, dan menempelkan meses ke dalam rotinya itu diperlukan kesabaran ekstra. Ketika kesenggol, ketika kita membuat mata terus kesenggol kena hidung, kita harus mengulangi lagi. Nah, itu. Putu memang sejak lama memiliki bakat di bidang seni, dan bukan hanya karya-karya ini saja. Ia telah membuat karya seni lain yang kerap diunggah di media sosial pribadinya. Cehilmi Ardi Antovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Iya, oke, beritanya seperti itu. Ini sesuatu hal yang kreativitas seni yang tinggi sekali dari seorang, tadi katakan Putu Wardani namanya, asal Surabaya, gitu ya. Di sini saya melihat bagaimana seorang dengan ketelitian, seorang dengan ketekunan berhasil membuat sesuatu yang berbeda, yaitu dia melukis gambar wajah tokoh-tokoh nasional di sana dengan menggunakan meses yang tadi kita lihat bagaimana itu perlu kehati-hatian dan disusun dengan sangat teliti untuk menghasilkan suatu bentuk karya seni, gitu ya. Tidak semata-mata untuk sekedar bentuk komersial mencari uang, tetapi lebih banyak pada ekspresi suatu karya seni. Dari sini saya melihat bagaimana seseorang yang kreatif, seseorang yang mencari sesuatu yang berbeda, seseorang yang menyalurkan bakatnya, menyalurkan naluri seninya dalam bentuk yang unik, gitu ya, yang tidak sama sekali mirip atau sama dengan beberapa yang orang lakukan, tetapi dia mencoba sesuatu yang berbeda, dan itu adalah gambaran suatu kreativitas, gitu ya. Pada video ini kita akan melihat bahwa dalam pekerjaan Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari secara umum, kita juga menemui bahwa kreativitas atau kreatif itu menjadi sesuatu hal yang penting, gitu ya. Saya sering nonton dengan keluarga beberapa film, kalau kita nonton bersama, entah film animasi atau apa, kita selalu melihat setiap kali film yang muncul, selalu ada nilai-nilai yang membuat itu menjadi satu unik dan berbeda. Sampai kita melihat bahwa selalu ada ruang buat suatu kreativitas. Tidak pernah ada jalan buntu buat kreativitas seseorang untuk mengembangkan sesuatu, gitu. Dan begitu juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita harus melihat bahwa kreativitas menjadi sesuatu hal yang penting. Kreatif itu kata sifat dari create, atau orang pelakunya adalah creator, pencipta. Dan kita tahu bahwa Allah kita adalah seorang pencipta atau creator, yang tentunya membuat kita anak-anaknya juga creator yang bisa meng-create sesuatu, karena kita adalah orang-orang yang kreatif atau kreatif tadi, gitu ya. Pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak orang yang tidak hanya sekedar terampil dan mampu melakukan sesuatu, tetapi juga kreatif untuk melakukan sesuatu yang berbeda, kreatif untuk menemukan sesuatu yang membuat pekerjaan Tuhan tidak menjadi sesuatu hal yang menjenuhkan, gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan tentang hal ini. Kalau kita perhatikan di dalam Yesaya dikatakan, Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya?" Firman Tuhan katakan, aku membuat sesuatu yang baru,
gitu ya. Dan sekarang sudah tumbuh. Masalahnya kita tahu atau tidak? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Allah kita menjadi Allah yang sangat kreatif. Allah kita adalah seorang creator yang luar biasa, yang menciptakan segala sesuatu dengan penuh kreativitas. Dan tentunya juga Anda dan saya harusnya seperti itu, gitu ya. Kita harus tidak terpaku pada satu metode, tidak terpaku pada suatu kebiasaan tertentu, tetapi mari kita kembangkan kreativitas kita untuk membuat pekerjaan pelayanan Tuhan menjadi sesuatu hal yang menarik, menjadi sesuatu hal yang menggairahkan, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, salah satu ayat dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, gitu ya. Jadi itu semua yang menjadi modal kita. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang sangat kreatif, gitu ya. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan tidak terpaku pada satu pola yang begitu terus, tetapi kembangkan diri kita menjadi sesuatu hal yang menjadi lebih baik, kembangkan diri kita menjadi sesuatu hal yang terobosan baru, yang menggambarkan suatu kreativitas dan membuat segala sesuatu menjadi sangat segar, menjadi segala sesuatu menjadi sangat unik dan menggairahkan, gitu ya. Pelajaran yang baik saya perhatikan dari tokoh Putu Wardani tadi, gimana seni lukis ini bukan sesuatu hal yang baru, yang sudah banyak sekali orang melakukannya, tetapi selalu ada ruang, tadi saya bilang, selalu ada ruang buat suatu kreativitas. Orang pernah membuat wajah dalam sajian kopi, dan macam-macam yang pernah orang lakukan, dan ini salah satunya dalam sepotong roti dengan dia menyusun message di sana, gitu ya. Intinya tidak pernah ada batasan, tidak ada sesuatu yang bisa membelenggu kreativitas setiap orang, gitu ya. Dan mari Anda dan saya, firman Tuhan katakan, lihat aku sudah menjadikan sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kita mengetahuinya? Temukan sesuatu yang kreatif yang ada pada Anda, yang berbeda dari yang lain, yang menggambarkan itulah kreativitas kita. Lakukan itu dalam pelayanan, lakukan itu dalam pemberitaan firman Tuhan, lakukan itu dalam semua aspek kehidupan kita, gitu ya. Seorang karyawan misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya tidak hanya bekerja begitu-begitu terus, dia harus menemukan sesuatu yang berbeda, melakukannya dengan cara yang lebih bagus, melakukannya dengan cara yang lebih efektif, gitu ya. Begitu juga seorang guru harus mengembangkan satu metode pengajaran yang tidak hanya begitu-begitu terus, tapi dia harus dengan kreatif menemukan metode pengajaran yang paling tepat, yang paling efisien, yang membuat muridnya akan lebih cepat memahami. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kreativitas menjadi sesuatu hal yang diperlukan. Dan begitu juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, gitu ya. Mari jangan terbelenggu pada satu metode, jangan terbelenggu dari satu tradisi tertentu, tapi biarkan kita kembangkan kreativitas untuk mempermuliakan nama Tuhan di sana, gitu ya. Sehingga pekerjaan pelayanan Tuhan menjadi sangat bergairah, menjadi sangat segar, dan itu membuat banyak orang datang dan tertarik pada Tuhan, gitu ya. Dalam Wahyu 21 ayat yang kelima dikatakan, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Wow, itulah Allah kita. Dia tidak pernah kehilangan kreativitas, dia adalah creator yang sejati, gitu ya. Dan Anda dan saya, anak-anaknya, diberikan roh yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam kita ada roh yang lebih besar dari segala roh yang dalam dunia ini, yang mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, gitu ya. Dan untuk itulah dibutuhkan kreativitas, gitu ya. Lanjutnya, dan firman-Nya tulislah, karena segala perkara ini adalah tepat dan benar. Jelas, saudaraku, mari jangan takut memulai sesuatu yang baru, jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Tunjukkan kreativitas Anda dan lakukan sesuatu yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan, dan dari sana membuat segala sesuatu menjadi sangat segar, menjadi sesuatu hal yang menggairahkan. Jelas, saudaraku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.